Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Samuel dalam channel kita cerita horor True Story. Oke, gimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semuanya kabarnya sehat-sehat, baik-baik saja dan dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi saya hari ini mendapatkan email dari seorang yang bernama Nadine. Jadi Nadine ini menceritakan bahwa dia mempunyai seorang tante, di mana tantenya saat akan melaksanakan pernikahan dengan calonnya, ini tantenya sakit gitu. Sakitnya menurutnya ini parah banget gitu, sampai dia berusaha untuk memeriksakan ke beberapa rumah sakit, dan hasil dari pemeriksaan kata dokter beliau tidak sakit dan sehat-sehat. Tapi anehnya kok mengalami rasa sakit di bagian tubuhnya yang begitu hebat, sampai akhirnya mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah tantenya sakit, akhirnya tantenya meninggal. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama, kita mulai ceritanya. Cerita horor True Story dimulai. Oke, cerita ini dari sudut pandang penulis, yaitu Nadine. Jadi Tante Nina ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Anak yang pertama itu Paman Ruki. Paman Ruki ini anak dari suami pertama dari pernikahan orang tua atau ibu dari Tante Nina. Anak kedua itu Ibu Ima, anak ketiga Ibu Yani, anak keempat Tante Nina sendiri. Jadi dari Ibu Ami, Ibu Yuni, dan Tante Nina ini hasil dari pernikahan kedua dari ibu mereka. Ceritanya mulai dari awal tidak terjadi masalah, sampai saat Tante Nina berumur kurang lebih setelah lulus dari sekolah SMA. Setelah lulus dari SMA, Tante Nina memutuskan untuk bekerja. Alhamdulillahnya, Tante Nina mendapatkan pekerjaan yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu di salah satu pabrik yang ada di dekat rumahnya. Tante Nina tidak sendirian. Tante Nina bekerja di tempat pabrik itu bersama kerabatnya, atau bisa disebut sepupu, sebut saja namanya Tante Ria. Jadi usia antara Tante Nina dan Tante Ria ini nggak beda banget, nggak beda jauh, kira-kira seumuran lah. Setelah bekerja hampir 2 tahun kurang lebihnya, Tante Nina berpacaran atau menjalin kisah kasih bersama seorang pria yang saja namanya Om Arif. Selama berpacaran, Om Arif ingin melanjutkan hingga lebih serius lagi, yaitu di jenjang pernikahan. Akhirnya Om Arif akan mengajak kedua orang tua atau keluarga dari Om Arif untuk meminta restu kepada keluarga dari Tante Nina. Berita ini sampai ke semua keluarga dari Tante Nina, termasuk kerabatnya yaitu Tante Ria. Jadi berita tentang pernikahan Tante Nina ini terdengar sampai di seluruh keluarga besar Tante Nina, termasuk juga dari keluarga besar sepupunya itu, yaitu Tante Ria. Tante Ria ini karena mereka seumuran, jadi setiap kegiatan yang mereka lakukan ini sering dilakukan secara bersama, atau ibaratnya sering melakukan pekerjaan atau aktivitas bersama gitu. Karena umur mereka sama ya, seumuran.
Setelah rencana Om Arif akan mengajak keluarganya untuk meminta restu kepada pihak dari keluarga Tante Nina ini mengalami gejala sakit. Pertama mungkin nggak dirasa karena Tante Nina berpikir malah mungkin ini sakit biasa, nanti juga sembuh sendiri gitu. Tapi kok lama kelamaan kok sakitnya tuh makin parah gitu. Akhirnya Tante Nina berusaha untuk mengecek ke rumah sakit. Aku ini sakit apa gitu. Setelah dicek yang di rumah sakit pertama, dokter mengatakan Tante Nina tidak sakit apa-apa, atau Tante Nina ini sehat aja. Tapi kok Tante Nina ini merasa dia kok sehat aja, aku kok mengalami, padahal aku ini mengalami sakit kok rasanya kayak ditusuk-tusuk gitu badannya. Akhirnya coba lagi Tante Nina untuk memeriksakan di rumah sakit yang selanjutnya. Sama, hasilnya pun sama. Tante Nina tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Tante Nina sakit kurang lebih seminggu. Setelah memeriksakan ke semua tempat rumah sakit tapi tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, akhirnya Tante Nina ya udahlah, mungkin nanti sembuh sendiri. Dari 1 minggu 2 minggu makin lama kok sakitnya makin parah. Tepatnya di minggu yang ketiga, mungkin karena badan Tante Nina sakit banget dan Tante Nina nggak kuat, akhirnya Tante Nina meninggal. Om Arif yang mendengarkan berita itu kaget. Kok bisa nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit terus meninggal? Tante Nina pun nggak cerita ke Om Arif dia itu sakit apa. Yang Om Arif tahu cuma sakit biasa. Om Arif mendengar berita tentang Tante Nina yang meninggal, langsung buru-buru datang ke rumah Tante Nina bersama keluarganya. Melihat mayat Tante Nina yang terbujur kaku, Om Arif merasa terpukul. Kok begitu cepat gitu? Bentar lagi akan menggelar pernikahan, tapi kok saat ini posisi Tante Nina udah nggak ada. Jadi Om Arif merasa terpukul dan merasa aneh gitu. Sakit biasa tapi kok sampai bisa meninggal. Akhirnya Om Arif berinisiatif, dia mengajak temannya, sebut saja Om Budi. Jadi Om Budi ini salah satu bisa dikatakan ahli dalam hal yang gaib gitu. Mungkin karena basicnya Om Budi ini dulunya pernah ikut pondok, ikut ya pendidikan agama. Setelah Om Arif mengajak Om Budi ke rumah almarhum Tante Nina dan melihat jasad dari Tante Nina, Om Budi katakanlah dia bercerita kepada Om Arif, membisiki Om Arif. Om Budi bilang, Arif, aku mau ngomong sebentar. Om Arif akhirnya pergi dengan Om Budi keluar. Om Budi menjelaskan, Nina ini sakitnya bukan karena sakit medis serius. Ada orang yang nggak suka sama Nina, masih kerabatnya sendiri ini. Om Arif bingung, maksudnya ini apa? Jadi Om Budi menjelaskan kalau Tante Nina ini sakit karena disantet. Akhirnya Om Arif, loh, kok bisa? Siapa yang menyantet? Om Arif bertanya-tanya. Om Budi tidak menjelaskan siapa yang menyantet.
enggak, cuma Budi hanya menjelaskan ini masih ada hubungan kerabat dengan keluarganya sendiri. Om Budi juga menjelaskan dan arwah dari tantenya dan atau jiwa dari tantenya tidak sepenuhnya bebas. Jiwanya ini diambil atau ibaratnya diikat lah. Budi menjelaskan seperti itu. Oke. Jadi setelah Om Arif mengetahui semua cerita dari Om Budi, Om Arif ini menceritakan ke ibu dari Tante Nina almarhum bahwa Tante Nina ini meninggal bukan karena sakit, tapi sakit karena santai. Om Arif juga menjelaskan ini yang melakukannya ini masih ada hubungan kerabat, masih ada hubungan kerabat dengan keluarga Tante Nina. Tapi Om Arif nggak begitu tahu siapa yang melakukannya. Ibu dari Tante Nina mendengar ini kaget gitu. Hah? Siapa gitu? Siapa yang melakukannya? Keluarga yang mana? Kenapa kok sampai menyantet ataupun menghilangkan nyawa anakku gitu? Akhirnya Om Arif bilang, saya ada temanku itu saja namanya Budi, dia tuh paham tentang hal ini. Besok saya akan mengajak Budi ke sini tuh supaya bisa menjelaskan semuanya. Jadi setelah pertemuan Om Arif dengan ibu dari Tante Nina, besokan harinya Om Arif datang lagi bersama temannya yaitu Om Budi. Om Arif dan Om Budi datang menemui ibu dari almarhum Tante Nina. Om Budi menjelaskan ke ibu dari Tante Nina, ini yang melakukan semuanya dari kerabat keluarga ibu sendiri. Ibu dari Tante Nina tanya, siapa? Mungkin ibu tidak akan percaya kalau saya yang mengatakannya. Tapi kalau menurut apa yang saya lihat, itu memang mereka yang melakukannya. Jadi Om Budi ini menjelaskan bahwa yang melakukan ini semua itu orang tua atau ayah dari ibunya, yaitu Tante Ria. Jadi sebut saja namanya Pak Parmin, atau biasanya orang-orang memanggilnya Mbak Parmin. Jadi Mbak Parmin ini orang tua atau ayah dari Tante Ria. Jadi Mbak Parmin ini melakukannya ini menurut pandangan, menurut penglihatan dari Budi, itu karena dia tidak suka apabila Tante Nina melakukan pernikahan dengan Arif. Kalau menurut orang tua dulu, kalau ada seorang anak yang lahir seumuran dalam satu keluarga, apabila yang satunya sukses mungkin dalam pekerjaan ataupun jodoh, maka yang satunya lagi akan mengalami yang buruk. Kenapa tuh sampai Mbak Parmin ingin melakukan hal itu? Karena rasa sayangnya Mbak Parmin terhadap anaknya. Jangan sampai anaknya mendapatkan nasib yang buruk. Makanya Mbak Parmin melakukan itu semua. Mungkin ibu dari tantenya nggak kaget gitu. Padahal masih keluarga sendiri kok sampai tidak melakukan itu semua. Tapi ibu dari almarhum tantenya ini nggak cerita dan nggak langsung tanya ke Bang Arif. Dia hanya memendam sendiri. Kemudian Om Budi menjelaskan bahwa arwah atau jiwa dari Tante Nina ini sebenarnya enggak bebas secara yang jiwanya itu diikat oleh sebut saja sosok atau roh yang
membantu Mbah Parmin untuk melakukan hal penyandaran itu. Jiwanya Tante Nina ini menurut pandangan atau penglihatan dari Om Budi ini diikat di sebuah pohon yang letaknya nggak jauh dari rumah mereka, itu di depannya. Pohonnya sangat besar. Nama pohon itu kalau menurut orang-orang sana itu namanya pohon sono. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu pohon sono, teman-teman bisa lihat pohon sono itu besar banget, hampir sama seperti kayak pohon beringin, tapi kalau pohon beringin kan mungkin akar-akarnya ya batang-batangnya, tapi ini besar tinggi, hampir sama. Setelah mendengarkan penjelasan dari Om Budi, akhirnya warga dari Tanzania mau nggak mau ya mengikhlaskan saja. Tapi untuk jiwanya Tanzania yang tidak atau yang belum lepas ini, warganya minta tolong sama Om Budi. Warganya minta tolong gimana nih caranya supaya jiwa dari istriku, anakku bisa bebas. Jadi Om Budi memberikan apa itu semacam kayak petunjuk. Jadi mereka tuh diharuskan menyiapkan ayam cemani, ayam yang biasanya kalau orang-orang dulu digunakan untuk ritual-ritual, menggunakan ayam cemani, media ayam cemani. Jadi setelah semua media yang dibutuhkan oleh Om Budi untuk membantu keluarga mereka melepaskan arwah dari Tante Nina semua sudah siap, akhirnya mereka semua, khususnya Om Budi yang memimpin acara itu, melakukan ritual di mana tepat pukul 1 dini hari ayam cemani yang sudah disiapkan itu disembelih di depan rumah yang berhadapan dengan pohon, di mana pohon sono itu ada. Setelah ritual selesai dilakukan, semua berjalan lancar. Dan di sini, di 1 hari setelah acara ritual tersebut dilaksanakan, keluarga besar dari Tante Nina gempar. Mereka mendengarkan berita dari mulut ke mulut warga bahwa Mbah Parmin atau dari ayah Tante Ria ini sakit. Sakitnya aneh, kulitnya ini hitam, tidak bisa bergerak, semacam kayak lumpuh atau gimana gitu. Pokoknya kulitnya itu menghitam sampai matanya ini melotot, tapi kondisi masih hidup. Setelah lama ya, mungkin hampir 10 tahun sakit seperti itu, dan bukan pengobatan seperti apa, tetap tidak ada perubahan yang dialami oleh Mbah Parmin. Akhirnya Mbah Parmin meninggal dengan kondisi seperti dia sakit itu, yaitu kulitnya menghitam, matanya melotot, seakan-akan melihat sesuatu yang mengerikan. Kejadiannya itu tepat terjadi di saat si penulis ini, Nadine ini, berusia 8 tahun. Setelah Mbah Parmin ini meninggal, tidak selang lama istrinya juga meninggal. Meninggalnya cukup aneh, dan kondisi saat meninggal dari istrinya Mbah Parmin itu sama persis seperti yang dialami Mbah Parmin. Kulitnya menghitam, matanya melotot. Kejadian itu keluarga dari Tante Nina, yaitu tepatnya ibu dari Tante Nina ini, tidak dendam atau gimana. Mereka mengikhlaskan kepergian dari Tante Nina. Mungkin dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah ya, mengambil poin gitu. Kalau jodoh, rezeki,
kematian itu sudah ada yang mengatur. Allah sudah menentukan semua, jadi kita nggak perlu iri atau gimana dengan sesama kita atau dengan bahkan saudara. Dan si penulis ini juga menceritakan bahwa setelah kejadian itu semua, jadi sebenarnya nih, ini ceritanya ditutup rapat-rapat oleh keluarga mereka. Namun si penulis ini ketika di usia yang mungkin dikatakan sudah cukup dewasa atau udah cukup, akhirnya ibunya ini menceritakan ini semua. Nah, maka dari itu penulis cerita ini mengirimkan ke email kita, email dari channel cerita horor True Story tentang kisah dari keluarganya. Dan penulis ini menulis bahwa yang ada sisi lucunya, di mana hampir semua anggota keluarga dari si penulis ini mengakui bahwa wajah dari si penulis ini sangat-sangat mirip dengan almarhum Tante Nina. Di mana Tante Nina ini meninggalnya kan di usia 21 tahun, di mana di usia 21 tahun itu si penulis ini dilahirkan. Jadi mungkin sisi beberapa bulan setelah almarhumah Tante Nina meninggal, akhirnya si ibu Yuni melahirkan Nadine yang penulis dari cerita. Oke, itu saja dari kisah yang dibagikan oleh teman kita yang bernama Nadine. Oke, terima kasih teman-teman udah menyiapkan waktu atau meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah dari Nadine. Buat teman-teman yang lainnya yang punya kisah-kisah menarik berupa cerita horor atau true story, bisa kirimkan ke email kita. Oke, saya Samuel Yulanto dari channel cerita horor True Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.